Itu bukan elu. Iya. Elu itu ngafalin Quran. Iya. Sorry, yang berarti dia secara sadar nyari followers Adino untuk dia pakai gitu. Betul. My gosh, itu Dia gila itu. sih. Dari 3 kejadian ini kalau ngomongin entertaining tadi, Iya. hancur gua. Belum lagi waktu podcast sama Om Ded. Wow, Kenapa itu? Itu waktu gua podcast sama Om Ded, ternyata banyak banget yang donasi. Iya. Nah, cuman yang bikin ribetnya itu adalah manajemennya. Itu sampai gue minta tolong dulu ke Abdur, minta tolong dulu ke Pras. Kak, ini kalau misalkan masih lambat penanganannya, saya sih nggak apa-apa, nggak dicairin nggak apa-apa sih, emang nggak masalah Iya, duit. Iya. Oh, Karena iya, banyak benar. yang mempertanyakan. Banyak yang mempertanyakan itu, Oh, bang. iya Itu sih. banyak yang donasi, Iya. udah dicairin apa belum? Jujur nih, Rul ya, jujur nih Taya. Gue duduk di sini panik karena gue udah nggak ada rasa percaya diri. Aduh, nanti gue diserang nggak ya? Aduh, gue ngomong gini salah nggak ya? Karena this is for the first time gue ngomongin orang-orang itu loh, di sini loh. Akhirnya gue berani. After this, apa yang Iya, akan terjadi iya, sama iya. gue? Yang terpenting, gue bukan berusaha ingin memperbaiki nama gue. Yang penting orang-orang yang udah pernah ngedengar nama gue jelek, ini pembelaan dari gue. Selamat datang di podcast Tambah Dewasa. Pokoknya kita belum ada opening ya. Belum, Sampai kapanpun meskipun- kita masih belum nemu opening. Ya, karena kita podcast yang ya silahkan aja. Iya, ya mulai aja. Tadinya aja. kita mau skate sih. Anjay. Kita mau openingnya skate Karena karena kan ada skater. Ini Tony Hawk tuh ini ya. gokil. Langsung. Dia gue yang ngajarin. Sebagai abang-abangan. Baru skate. tahu kan? Gokil emang. Abang yang satu ini gokil. Bener. Kenalin dulu dong. Iya, kenalan dulu. Adino. Adino. Chow ya. Halo, iya betul. Betul. Terima kasih banyak atas undangannya buat Asarul sama Teteh. Shalom. Teteh, Iya. Shalom. Asik. Makasih banyak. Makasih juga Adino udah datang ya. Kita Iya. enjoy aja Oh, ya di sini. santai aja. Santai aja. Jadi Adino ini tuh konten kreator ya. Konten kreator. Konten kreator. ya. Konten kreator. Konten kreator yang tidak pernah melihat kontennya sendiri. Iya juga ya. Iya juga sih bener. Jadi nggak ada QC gitu ya. Nah, ada QC. Upload aja ya. Langsung. Upload. Itu QC. Apa itu QC? Upload gitu. Jujur loh sebenarnya takut buat dark jokes tapi yang mulai itu ada Dino. Pelakunya sendiri yang ngedak-dakin juga sendiri. Berarti tahu viral tuh dibisikin ya. Dikasih tahu. Ini viral. Oh, ini enggak, kalau tahu viral tuh biasanya handphone ngegetar terus. Oh, getar terus. Oh, viral ya. Mumpung lagi getar terus kan disimpannya di area yang sensitif. Oh my god. Oke. Untung aja selama ini viralnya juga baik-baik ya. Alhamdulillah. Tapi kan kalau misalkan viral tiba-tiba kok ada polisi kan bahaya gitu ya. dong. Maksudnya untungnya baik gitu Iya. viralnya juga. Tapi Adino tuh konten kreator tuh dari kapan sih ngonten? Mulai ngonten itu dari 2023. Oh 2023 berarti udah 2 tahunan ya. 2 Dua tahunan. tahun Iya. awal 3 ya. tahun lah mau Mau jadi 3 tahunan. Iya benar. Itu. Tapi selain itu, selain konten kreator, Adino juga stand up. Ya, selain konten aku juga ini stand up juga, skateboard juga, model juga sama musisi juga. Oh, gak heran sih Adinonya Multi-talent, tinggi. Cok. Beda kayak Bener. kamu. Iya, jangan sama gitu aku juga. juga. Dia emang kenapa? Dia agak bantet, A. Oh, enggak kelihatan sih. Enggak kelihatan banget sih. Aku jelasin aja ya, A. Dia rada Kau visualin aku. Iya, aku Adino. visualin, aku bantu loh. Ya maksudnya ya jangan yang jujur banget gitu. Dia rada bulat A, wajahnya. Nah, Kalau ini cara pengen tahu aku tahu dia tuh gimana, public figure deh kayak siapa deh. Psychoji, A. Psychoji. Jadi akhir-akhir ini banyak yang ngira Psychoji. Jadi nanti editor di sini ada Psychoji nih. Oke, kita mungkin mau nanya nih, A. Tapi ya kalau Adinonya berkenan juga, tapi ya Boleh. aku rasa sih berkenan ya, soalnya Iyalah. udah di dark-darkin dari tadi. Adino tuh mengalami kebutaan tuh dari kapan sih, A? Dari 2016 sebenarnya. 2016. 2016 yang Awal kiri. gejala lah mungkin ya. Enggak, Oh, udah langsung. kebutaan. Langsung buta ya. Jadi pulang dari clubbing 2016 itu sorenya langsung gak ngeliat yang kiri. Oh, yang kiri awalnya. Kalau yang kanan dia bertahap.
totalnya itu 2018 hari ulang tahun gak ngeliatnya jadi. Oh my God. Bangun tidur langsung surprise. Berkesan sekali. Itu surprise banget sih di hari ulang tahun. Dikirain gitu keluarga semua matiin lampu nunggu lilin. Kok nggak nyala? Jadi Enggak Adino. Harus dijelasin. Iya bener ya. Bener loh itu loh. Ini pasti saklar dimatiin. Gue udah tahu nih. Iya nih. oh ini strategi mereka nih. Tapi ternyata lama banget nggak nyala. Ternyata sampai sekarang. Sampai sekarang nggak nyala-nyala. Parah. Tapi Adino butuh waktu 2018, berapa lama untuk berdamai itu, A? Kalau Sama waktu untuk keadaan. berdamainya itu 2 bulan. 2 bulan dari Semenjak 2018 itu. Dari 2018 itu dari total. Sebenarnya gini, sempat pengen mengakhiri hidup dulu. Wah, sampai ke situ. Oh, iyalah. Pasti frustasi Iya, lah. lu bayangin aja dari normal nih, senormal-normalnya. Anjir. Lu gak pernah kepikir dalam hidup bakal jadi orang buta. Iya, yang Tiba-tiba- gak lihat apa-apa gitu. Iya sih. This, it happen. Dar pengen bunuh diri, pas pengen jatuhin badan ke lantai 1 nih, dan lantai 2. Hah? Tiba-tiba gue mikir nih, Rul nih teh. Heeh. Ih, kalau mati kalau makin cacat double kill Anjing anjing. iya. Tapi itu Iya, kalau itu bijak sih. Soalnya banyak orang yang bunuh diri tapi dia nggak gagal kan. Gagal apa sih? Sama itu? apes Malah kan. jadi double kill. Itu akhirnya gue. Tapi itu gokil loh. Bisa beradaptasi dan bisa berdamai lah itu dalam waktu 2 bulan itu gokil sih. Walaupun susah banget emang. iya, walaupun buat Adino mungkin itu udah lama, tapi buat kita kayak itu gokil loh bisa dalam waktu 2 bulan bisa Kita berdamai. belum tentu ya. Iya, kan kita belum tentu. Makanya saya yang buta. Dipilih. Ya Karena Allah. kuat. Pasti Tuhan memilih orang yang Iya, kuat kan ya. Benar. Apapun yang terjadi ya itu udah Gak ketentuannya. lebih dari kemampuan kita ya. Benar. Kalau saya ada di posisi Asarul kayak saya Koji nggak sanggup. Oh, nggak sanggup. Anjir. Kamu sih pakai visualin segala jadi dia Ya nggak apa-apa kan kita membantu ini. Iya sih. Cuman ini yang bikin akhirnya jadi bener-bener bisa nerima itu mindset gua itu berpikir gua terlahir 2 kali. Terlahir dua kali Terlahir. gimana? Jadi Jadi kan kali, gua oke. pertama terlahir normal di tahun 95. Nah, Ah. 2018 nggak ngeliat nih tunanetra buta nih. Oke. Gimana caranya gua harus mikir gua kembali terlahir Terlahir. tapi dalam keadaan tunanetra karena Benar. segala sesuatunya tuh jadi baru kan. Jalan Iya, jadi iya. ngeraba. Oh iya benar. Makan jadi segala sesuatu baru. Ya udah newborn aja. Iya, Karena tapi- dapat mindset itu tuh yang maksudnya akhirnya menerima Iya. udahlah gua Iya. lahir Tapi itu kembali mindset nih. yang bagus sih. Iya Karena sih. akhirnya melepas rasa kepemilikan atas diri sendiri kan. Tuh. Bahwa ya udah aku anggap aja emang mata aku mah bukan punya aku Bah gitu. itu betul sekali, betul sekali. Kalau benar tuh. Jadi salah satu yang bikin akhirnya gue bisa menerima takdir ini semua tuh kasarnya tuh gue terlahir ke dunia ini tuh bukan maunya gue, Iya. Heeh, benar. yang mau yang nyiptain gue nih. Berarti otomatis segala sesuatu ya udah gimana dia aja. Iya, otoritasnya ya. Otoritas Yang punya. dia, Iya, benar, dia yang benar. punya, dia pengen ngambil apapun ya. Tapi udah mata aja lah, udah jangan yang lain. Makanya tidak mengambil langkah ceroboh Nego, juga nego, ya. guys, nego, nego, Nego. aman, gak apa, nego. Tapi Kenapa? apa yang berubah selain penglihatan ya? Nah, Udah Apa jelas yang berubah itu. ya Oke. itu setelah Adino mengalami kebutaan. Oh, yang berubah banyak banget. Banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Salah satunya yang berubah sekarang itu jadi kalau misalkan bergaul sama siapapun, ya, gue nggak bisa ngelihat gitu ya. Oke. Cuman jadinya tuh ya semua manusia sama, hanya terbalut daging sama tulang aja. Anjir. Sisanya semuanya sama, yang dipakai itu hanya hiasan aja. Toh juga Tuhan tuh di Al-Quran bilang, aku tidak memandang harta dan rupamu, Iya. yang aku pandang hati dan amalmu. Sekarang gue kalau bergaul masih memandang orang rupa, saya kan buta ya. Terus harta nih, kayak misalkan orang setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun dia, depan gue ya sama. Iya. Sama ya, Benar. gelap ya. Iya benar. Maaf. Iya benar. Iya. Heeh. Ya gitu. Tapi justru dengan itu akhirnya bisa melihat sifat asli orang Iya. gitu ya. Betul Iya. sekali. Bukan dengan mata, tapi akhirnya dengan hati. Betul sekali. Jadi kalau misalkan sekarang tuh jadi banyak nge-screening orang jadinya teh. Aduh, gue tuh misalkan ngobrol nih, ngobrolnya di luar dari gue deh. Misalkan ngobrol Iya. tentang kehidupan nih, gue sama Sarul berdua nih. Oke. Iya. 15 menit atau 20 menit aja. Heeh. Bukan sosokan kayak cenayang ya. Jadi Iya. Sarul, oh begini berarti gue bergaul Iya. sama dia harus begini. Oh, jadi ada kepekaan itu ya. Ada Iya. bukan Bisa itu, ngebaca. jadi akhirnya gue pun nge-barrier diri gue sendiri apa yang harus nggak gue omongin, apa yang nggak harus gue ucapin di depan dia. Oh, itu. Betul Intuisinya jadi makin kuat Masih gitu. iya sih bener sih. instingnya jadi Kenapa? kuat. Bener. Makanya dengan hal-hal seperti itu
Oh, kalau tadi ditanya ada hal-hal baru nggak yang dilakuin atau Jelas semua ya. Kayak skateboard aja contohnya. Nah, gue nggak pernah berpikir setelah buta apakah bisa main skateboard. Ternyata bisa, dan itu hal yang luar biasa. Oke. Iya. Karena mungkin orang yang awam maksudnya baru mulai main skateboard, dia tuh masih teknis gitu ya, ngelihat oh gua kaki ini habis ini kaki ini. Iya. Ternyata setelah nggak ngelihat tuh by feeling semua gitu. Iya. Betul, dan Maksudnya memang ternyata skateboard juga feeling. feeling ya pada akhirnya. Karena kan si skateboard itu kan papan nih, Iya. atasnya papan, bawahnya besi kan. Iya. Nah, sedangkan kita kalau misalkan pengen ngetrik ke rel atau ke box, kan besi nggak kita lihat. Iya. Jadi ya kita loncat tuh feeling aja. Feeling. Masukin ya. Nah, jadi kayaknya gue bisa deh skateboard. Papannya hancur, papannya patah, papannya patah. Bisa loh kalau mulai misalkan ya mau main skateboard terus tutup mata sebagai skateboard blind gitu misalkan jadi jago gitu bisa. Tinggal dari awal latihannya tutup mata aja gitu. Tapi repot ya. Iya juga. Ya kan Adino tuh kan karena keadaan Oh loh. iya sih. Karena keadaan. Saya pun kalau misal iya, kalau gue makan memang terpaksa. Iya, kalau bisa Ya ngeliat pengen juga ya sih ngapain ngeliat. gitu ya. Iya juga sih. Ya gimana ya ini orang pengen Tapi Adino, sorry aku dari awal ya. Ini Adino kan ngobrolin maksud sebagai konten kreator kita tuh pasti kan ngecek FYP kita juga kan. Iya. Maksudnya yang rame apa, Iya. kita bikin konten. Adino scroll gimana? Oke, Scroll TikTok atau IG? Kalau scroll biasa, kayak biasa. Cuman ya cuman didengar, visualnya tidak dilihat dong. Iya. Jadi cuman didengar aja tuh. Tahu yang lagi rame apa tuh dari itu didengar? yang lagi viral sekarang tuh yang ngomong Sunda tuh. Oh iya. Palan. Nah, itu Oh, biasanya nyampe. dia ditantangin sama yang normal, gua tantangin. Di ring tutup anorsia kok gitu. Tuh dengerin. Fair. Fair. Tutup oke manusia. Benar. Pokoknya diarahin. Gua nggak wasit. Tetap kudu diarahin. Aduh. Benar. Tapi sebelum di kontak tuh Adino tahu nggak sebelumnya sastra mesin pernah ngelewat nggak FYP? Pernah ngedengar? Pernah denger ya? Anjir, nyebelin banget ya dia. Oh berarti dari suara juga nyebelin ya? Kena loh, gue loh. Emang dia menyebalkan sih ya. Udah gitu kan, kamu kan bilangnya kan, iya bang, bang. Iya benar. Gue kalau gue iya bangsa. Gue yang kesel loh. Ayo lo ditantangin lo, ayo lo. Ngeri Tapi cowok. keren sumpah keren kontennya. Kan itu kan jadi alurnya kan kayak storytelling ya. Iya, Maksudnya iya, kan gue dengerin terus sampai habis loh konten kalian. Anjir gokil. Terima kasih Adino. Yang menikmati konten kalian itu kaum disabilitas. Gue menikmati. Lagi-lagi datang dari Adino ya. Makin ya dikasih jalan tuh ya. Ya kan sama nih dunia Iya. entertain. Ya. Nah, ketika apalagi ya maksudnya kan ini Iya. rawan dimanfaatkan maksudnya Iya, kan benar. secara Adino tuh penglihatan ya tidak bisa melihat. Iya. Terus kan banyak juga kita bersinggungan dengan orang lain Sama public tentang figure. brand atau apa dapat duit. Ais, Itu iya. kan Itu gimana? itu harus baik kepercayaannya tuh Iya. harus kuat dong Oh, iya. buat menyerahkan pekerjaan ini ke orang lain. Iya. Itu ada case atau ini pengalaman soal Iya. di dunia entertain lah gitu sebagai ini. Sebenarnya pertanyaan ini kayak, wah ini momen juga nih. Terima kasih ditanya gini gue nih. Ah, Iya. maksudnya Karena gini, kan biasanya kan orang tuh tahu entertain tuh manis ya, enak Iya. gitu. Ternyata setelah gue masuk ke situ tuh ada enaknya, nggak dinafikan ada enaknya dari penghasilan, relasi. Cuman gue tuh kalau boleh kesempatan kali ini gue pengen ngomongin hal yang ternyata tidak baik gitu. Dari sisi entertain. Dari sisi entertain dan guanya sendiri. Karena ya betul tadi, dengan gue tidak bisa melihat apakah ada orang-orang yang memanfaatkan ini, entah itu dari segi kontrak kah, kan gue nggak lihat nih. Iya, nah itu. itu Ya kan? sih. Kayak misalkan kontraknya segini, gue dapetnya segini, itu pernah terjadi. Bahkan, wah, ini yang paling bikin gue sebenarnya gini, Rul sama Teteh, gue tuh sebenarnya sekarang tuh lagi hancur nih. Dari segi konten, dari segi engagement, bahkan dari segi personal branding gue pun lagi hancur banget ini. Karena di awal gue itu kenal sama orang, orang ini tuh gue percaya banget yang tadi bilang tuh. Kan modalnya kepercayaan Iya. akhirnya. Iya. Gue percaya banget sama ini anak. Percayanya gila lah. Bahkan gue lebih percaya dia daripada keluarga gue. wah. Bisa sampai di tahap itu. Ke tahap itu. Udah bahkan
gue tanya nih ke lu Dero, kalau misalkan ada satu momen nih, Sarul, kamu saya umrohin gratis untuk 2 orang, 1 orangnya kamu mau ajak siapa? Pasti orang terdekat kalau aku Orang maksudnya terdekatnya, kayak ya misal mamah dulu deh gitu sama mama gitu. Kalau Teteh sendiri? Karena kebetulan aku Kristen ya. Kristen ya? Gimana nih aku nggak bisa soal Islam gitu. Aku bingung. Berarti bingung. 2 tiket itu dikasih ke teman dekat Iya, lah. teman dekat lah. Nah, teman dekat lah yang Islam. Atau enggak dapat tiket liburan lah ya. Tiket liburan. Oh, ada tiket liburan lah. Tiket liburan. Kamu mau ajak siapa? Lupa nge-briefing bahwa aku Kristen. Jadi kan aku kena pertanyaan. Aduh. Iya sih. Gimana dong Kamu ini? berarti dari nanyain umroh tuh udah deg-degan ya? Takutnya dikasih ke aku tuh Iya. pertanyaan umroh Aku tuh. nggak expect sih bakal nanya juga ke aku. Gue buka kacamata deh mendingan nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi oke. akhirnya agak lebih cair dikit Ya, lah. ya, cair, Karena cair, ini cair. banget ini dark banget buat gua kisahnya. Oke. Nah, yang tadi bilang kan Sarul pasti ngajak ibu kan. Nah, harusnya gua waktu pas momen itu gua ajak ibu. Karena Harusnya waktu ya. itu gua dapat hadiah umroh dari Umi dan Abi. Namanya Umi Ruli yang umrohin sama Abi Arif. Oke. Dia tuh ngumrohin gue, terus dia bilang, Din kamu mau ajak siapa? Oh saya mau ajak ini yang dampingin. Kenapa nggak ajak ibu? Enggak ini aja. Oh. Soalnya Saking ibu takut. percayanya. Saking percayanya. Oke. Nah itu momen waktu pas belum ada kejadian apapun tuh. Gue masih belum ngerasa ada yang aneh, belum. After umroh, kok nih bocah kagak ada makasihnya. Wah. Tiba-tiba los pergi gitu aja. Nah kebetulan orang ini tuh yang ngurusin gue total Rul. Dari segi manajer, konten, semua kemana-mana berdua aja. Oh. Tapi tiba-tiba ngilang. Ada apa ini? Tiba-tiba ada yang nge-DM lah cewek. Dia bilang, saya udah gak sama dia lagi. Hah? Sama dia lagi? Oh pacaran berarti selama ini, gue bilang gitu. Nah si cewek yang pacaran ini sama nih orang, dulu pernah ada momen kayak gini. Adino, coba dong bilang halo, ini video callan. Hah, video callan? Oh. Jadi ternyata Instagram kan dipegang dia nih. Iya. Dia berseluncur lah tuh lihat yang nge-DM gua. Oh my Anjir. gosh. Jadi pakai akun Adino. Dia lihat tuh siapa aja yang dia, wah ini cakep nih kayaknya nih. Terus dia bilang kalau dia ini tuh manajernya gua. Dipinta nomornya yang video call itu yang pertama. Oh. Akhirnya jadilah sama ini cewek. Oh. Balik lagi ke cerita tadi, si cewek ini nge-DM kan, bilang udah gak sama-sama lagi. Oh ya udah tuh beres itu, ceweknya curhat, dan curhatnya tuh bikin gua kaget. Gue nggak percaya masa sih ini anak sampai begitu gitu, sampai ngelakuin hubungan intim. Karena gue nggak percaya banget. Kenapa? Karena ini anak dia ngafalin Quran masalahnya. Wah, sholat pun bareng terus sama gue. Oke lah, gue nggak akan. Oke, gue berusaha. Gue juga nggak baik-baik banget gitu loh. Gue juga ada bejat-bejatnya gitu. Gue juga ada dosa-dosanya lah. Untuk ranah itu oke lah. Cuman untuk secara pribadi nih ya, apa karena dia nemenin gue dia jadi rusak gini? Jadi gue jadi ada rasa bersalah. itu ya? Jadi ada bersalah Iya sih. di situ. Nah, udah tiba-tiba gue bilang gini lah ke dia, udah, lu nggak usah bareng gue lagi dah. Lu tenangin dulu hati lu, gue bilang. Oke. Lu tenangin dulu hati Itu lu. setelah kejadian Setelah itu. kejadian, lu tenangin dulu hati lu. Karena kebetulan juga nggak lama dari kejadian itu tuh nyokapnya baru meninggal. Oh. Jadi gue kasih ruang ke dia lah. Gue kasih space. ruang dia untuk tata dulu hatinya. Padahal gue udah tahu tuh apa aja yang terjadi. Iya dari DM cewek itu. Yes. Udahlah akhirnya singkat cerita, gue dapet kabar dari orang-orang. Dia sampai bilang gini ke gue, itu gue selama sama si Dino dia tuh kalau bagi hasil tuh nggak pernah fair. Anjir. Dia Malah sumpah- ngejelekin Malah dong. ngejelekin. Gue berani bersumpah demi Tuhan ya. Emang agreementnya itu 20%. Tapi setiap ada kerjaan yang masuk, kan kita kan potong dulu transportasi ya, Iya. akomodasi kan. Setelah dipotong, baru gue kasih 20%. Iya. Tapi gue kasihnya tuh selalu lebih, sumpah. Pertama gue kasih lebih, bahkan dia pun bilang gini, ini nggak kebanyakan. Anjing. Bahkan dia bilang Dia gini. udah sampai bilang gitu mah tuh. Itu pertama. Terus yang kedua dia bilang gini, sampai akuisisi itu si Dino kalau ada kerjaan sampai sekarang gue harus tetap dapat. Anjir. Berani ngomong gitu? Gak ngomong gitu. Karena dia ngerasa gue ada di titik ini tuh karena dia. Pembuktian sekarang gue jadi konten digital di Wiataguna. Pembuktiannya murid gue udah ada 2 orang yang masuk TV. Oh.
Kalau emang gua dibantu sama Berkat nih dia. anak, berkat Iya. dia, ya harusnya kan ya gua nggak bisa dong bantu Iya, orang itu bantu. maksudnya. Harusnya dia yang ngajar di situ. Tuh dia di situ tuh. Dia Wah, patah tuh. gila. Nah, yang terepiknya banget nih, karena dia ngaku-ngaku, oh nggak dapat bagi hasilnya nggak fair apa segala macam. Gua ajak lu umroh, bego. Wah, Itu sih. Itu Dia nggak memperhitungkan itu gitu. Dia nggak memperhitungkan ini, bahkan ya Umi sama Abi tuh, dia tuh tadinya nggak bakal dapet duit saku dari Umi sama Abi, cuman gue bilang, Bi kasih juga. Dia nggak tahu itu. anjir, men. Dah di situ akhirnya breakdown tuh, gue tuh jebret. Nggak beres di situ. Akhirnya gue ganti orang. Nah, orang yang kedua ini dia malah ngejatuhin kepercayaan diri gue. Kepercayaan diri. Jadi gue tuh udah kayak sampai dia bilang gini, ingat ya Din, lu tuh bukan siapa-siapa di entertain. Follower lu cuma 100.000. Gue mikir, lu pikir gue dapat follower 100.000 tuh gampang? Anjir susah itu. Gue Susah harus loh itu. berdamai dulu dari kebutaan gue. Iya, Wah, Itu fase yang sulit loh. sulit banget buat gue. Terus gue survive, bikin konten. Terus tiba-tiba lu bilang gitu, oke lah. Gue masih di situ masih, oke lah, nggak apa-apa lah. Udah tuh yang kedua tuh gue lupakan. Yang ketiga, orang ketiga nih, ini lebih absurd banget nih. 3 kali Adino. 3 kali dikecewakan. Ganti-ganti Tiga sama kali. orang itu. Iya. Dan yang terakhir ini yang paling lucu sih. Sampai akhirnya dia bilang gini, Din, kalau misalkan ada brand yang pengen endorse lu, gue juga nawarin diri gue ya. Yang talent siapa? Anjir. Kok nawarin diri sih? Kok numpang banget. Enggak, dia emang konten kreator juga atau? Dia konten kreator, tapi followersnya cuma 1% dari followers gue. Wajib 1%, cowok. Cuman ya, 10.000 lah kalau 100 ya. nah dari 3 orang ini, akhirnya 1.000. ya hancur banget lah gue, udah. Cuman akhirnya gue ketemu sama satu orang yang bener lah gitu. Akhirnya dia tuh ngasih tahu gue hal-hal yang baik. Dia ngebenerin nama gue lagi di agensi, di kerjaan. Dia ngebantuin gue banget lah pokoknya. Yang sekarang nih. Berarti atau salah satunya juga. Hmm. Jadi yang sekarang ini sama ada ya sebelumnya. Oh, ada Pokoknya sebelumnya yang juga. sebelumnya nih dia juga ngebantuin gue gitu untuk, ayo Din, lu nggak usah peduli omongan itu. Untuk bangkit gitu ya. Lu bisa kok, ayo gue bantuin, lu gue giniin. Cuman emosionalnya gue sama dia tuh jadi kayak ke bapak. Oh. Anak sama ke bapak. Makanya gue bilang kayaknya nggak bisa deh kita lanjutin kerjaan ini, kerja sama ini, karena emosionalnya gue kalau itu kayak ke bapak. Bapak. Gua bilang, Anjir. oh yaudah pokoknya lu kalau ada butuh apa-apa ingin gue aja. Nah dari 3 kejadian ini kalau ngomongin entertain yang tadi, Iya. hancur gue. Belum lagi waktu podcast sama Om Ded. Wow. Podcast sama Om Ded tuh kapan? Tahun ini juga atau? Oh tahun lalu. Oh, tahun lalu ya? lalu. Tahun lalu. Kenapa itu? Itu ada kejadian juga atau maksudnya? Nih, jadi kalau gue live streaming nih Rul ya, kalau gue live streaming di Instagram kah atau di TikTok itu banyak banget netizen yang bilang, Bang kapan dong bikin program sama Om Deddy? Karena Om Deddy di podcast itu bilang, yuk kita bikin sesuatu buat Dino. Oh. Jadi dia ada omongan itu. Nah netizen nangkepnya kan karena mungkin Nunggu momennya, lah ya. Nunggu lah ya. Ayo Bang kapan? Jangan tanya gue, tanya Om Ded. Iya sih. Iya benar Iya sih. kan? Nah cuman yang jadi masalahnya itu waktu gue podcast sama Om Ded, ternyata banyak banget yang donasi. Oh emang dibuka donasi buka. gitu? Enggak, Oh, enggak. Gua nggak pernah buka donasi sebelumnya, nggak pernah. Dan di podcast itu pun nggak ada kayak kita tuh speech, iya donasi buat Dino, nggak ada. Oh nggak ada juga. Cuman after that banyak banget yang ngasih donasi. Yang pengen lah yang pengen donasi buat Adino gitu. Karena kan gue bilang di situ gue butuh pengobatan ke Thailand untuk ganja. Oh iya, Ya kan? yang Nah, itu banyak yang FPPS support. Oh iya. Banyak yang support. Akhirnya di situ gue coba ingetin lah timnya. Secara manusiawi gue ingetinnya, Kak boleh nggak donasinya dicairin untuk orang-orang yang amanahin langsung buat gue aja, kayak misalkan ini ya buat Dino berobat. Semangat ya Dino. Jadi yang kata-kata nggak ada Dinonya mah nggak usah dicairin. Oh, Adino malah mintanya kayak yang gitu. bener-bener straight to the point buat gue Iya. aja. Yang memang to the point buat Iya. Adino lah ini gitu. Cuman katanya secara tanda kutip ya, mau itu ada yang straight to the point buat gue ataupun enggak, semuanya hak lu Din. Ya gue nggak mau jadi masalah lah, gue tahu siapa. Gue tahu siapa dia gitu. Nah Iya. cuman yang bikin ribetnya itu adalah manajemennya. Itu sampai gue minta tolong dulu ke Abdur, minta tolong dulu ke Pras. Sebelum gue minta tolong ke Abdur sama ke Pras, waduh itu chat gue dibalas seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ke manajemennya. Manajemen. Setelah di follow up sama Abdur, sama Pras dan teman-teman yang lain, cepet. Barulah ada Dan balas. gua ada omongan kayak gini Rul, Kak ini kalau misalkan masih lambat penanganannya, saya sih nggak apa-apa, nggak dicairin nggak apa-apa sih, emang nggak masalah Iya, duit. iya. Cuman ngomong aja biar saya bikin video klarifikasi di media Iya. sosial. Oh, Karena iya, banyak yang benar. mempertanyakan. Banyak yang mempertanyakan itu, Oh, Bang iya itu banyak yang sih. donasi Iya. udah dicairin apa belum? Kelabakan timnya, Iya. cepet langsung cair dari situ.
Barulah di situ udah clear. Clear dari situ 45 juta. Dan gue pakai pengobatan ke Yogyakarta asap dan memang tidak ada hasilnya juga karena udah permanen. Iya. Ya itulah sedikit. Ya banyak Ya ini cerita perlu di dikasih entertain. tahu juga Iya. sama Adino karena ya bentuk pertanggungjawaban lah Iya, kepada followersnya Iya. atau viewersnya. Karena banyak juga yang mempertanyakan kan. Iya. Dan ini memang harus clear gitu. Betul. Bahkan salah satu yang berdonasi itu ada namanya Papi Bane, dia tuh sampai ngasih 3.200.000 apa 500 gitu. Gue ketemu langsung sama dia ngomong gini, Din udah dicairin kan yang gue donasi ke Deddy Corbuzier buat lu? Belum, waktu itu belum tuh, belum. Ini kalau nggak dicairin, gue yang turun tangan, nggak usah. Boleh ditanya orangnya langsung, gue ngomong gini ke orangnya, udah nggak usah dicairin. Bahkan di awal gue bilang gitu, karena gue mikir apa? Gue mau bikin sesuatu ini sama Om Ded, gue mikirnya itu. Iya. Oh di iya. awal. Ternyata tidak ada programnya yang sudah saya cairkan saja. Jujur ini udah deep sih. Tapi dia ya Iya, ini pasti ya udah make deep, sense aduh, sih. aduh. Cuman Iya, cuman iya, pesan iya. gue tuh kayak apa ya? Balik lagi ke yang tadi tuh 3 orang itu. Dari pelajaran itu ya Teh ya Ru, gue tuh akhirnya belajar sekarang gue nggak punya teman ternyata, dan gue itu banyak banget memiliki ruang kekecewaan. Akhirnya ketika gue sekarang pengen bekerja sama, entah itu PA, entah itu manajer, entah itu apapun yang berkaitan sama gue, banyak ketakutannya dan banyak barriernya. Ya, Dan yang trust bahayanya issue ya. trust issue. Yang bahayanya jujur nih Rul ya, jujur nih Teh ya. Gue duduk di sini panik karena gue udah nggak ada rasa percaya diri. Jangan dong. Wah, Ini gue keringetan. Bukan karena gerah, Bukan. iya. Karena aduh nanti gue diserang nggak ya? Aduh gue ngomong gini salah nggak ya? Karena this is for the first time gue ngomongin orang-orang itu loh, di sini loh. Sini. Akhirnya gue berani. Ya. Dan gue nggak tahu after this apa yang akan Iya, terjadi iya, sama iya, gue. Yang terpenting gue bukan berusaha ingin memperbaiki nama gue. Yang penting orang-orang yang udah pernah ngedengar nama gue jelek, ini pembelaan dari gue. Dan gue punya hak untuk bicara ini. Iya. Benar. Ya gimana pun juga ya Adino tetap frontman-nya kan. Iya. Maksudnya yang terlihat oleh orang banyak tuh ya Adino. Bukan orang-orang di belakang itu. Iya. Tapi kan yang berulah orang yang di belakang itu gitu maksudnya. Tapi- kasus 3 itulah ya. Tapi gini Rul ya Teh, di balik apapun itu, jujur gue ini sumpah demi Allah. Kalau yang orang yang pertama nih yang ngecewain gue, yang gue ajak umroh itu, dia datang ke gue nangis minta maaf, gue pun bakal nangis, bakal maafin dia. Gue pun bakal maafin dia, gue bakal cium keningnya dia, bahkan gue cium keningnya dia. Cuman gue bakal bilang ke dia, kita udah nggak bisa bekerja sama, tapi kalau untuk agama kita bareng-bareng ke masjid lagi, ayo. Ya. Karena Tapi itu, sebenarnya yang masih ngeganjel tuh itu gitu kayak dia punya rasa bersalah nggak sih? Kayak sebenarnya pengen gitu kayak inget nggak sih sama gua gitu? bahkan gue udah pernah nyoba nih Teh. Nih saksinya si Anya nih. Gue bilang ke Anya, gue pengen dia lagi deh yang ngurusin gue. Padahal udah kejadian. Oh iya? Gue sampai datang ke dia, lu setiap sebulan sekali gue gaji deh segini, terus gue kasih nih iPhone XR buat pegangan lu ngedit dan yang lain-lain, gue bilang gitu. Itu hanya buktinya, dia ngomong value saya udah nggak di sana, value saya bukan segitu. Wah anjing. Wow. Ini yang Itu setelah kejadian, A. Setelah kejadian, Adino kok masih bisa buat ngontek lagi sih? karena Saking udah ngerasa, aduh. gue bukan karena nggak karena bisa deket lagi sama sih. orang lain, karena gue mikirnya ini anak teman pertama gue setelah gue buta. Gue tuh ingat kebaikan dia, subuh dia ngetok rumah buat sholat bareng. Kebaikan-kebaikan itu yang gue ingat. nyamper gitu ya. Yang gue singkirin tuh urusan duniawi, ya udahlah singkirin aja lah. Dia juga baik banget kok nuntunin gue, ini gue Iya. segala macem. Masa untuk urusan duniawi gue ego, ya udah gue turunin ego gue dah. Dia masih muda ini. Ternyata dia begitu. Anjing. Tapi jarang banget loh orang yang bisa mengesampingkan satu kesalahan buat mengingat beribu-ribu kebaikan. Karena biasanya manusia tuh malah satu kesalahan tuh bisa merusak semuanya. Iya. Ya. Tapi Adino tuh mengesampingkan hal itu gitu. Menurunkan ego semua. Iya, karena merasa bahwa nih orang berjasa. Minimal dia baik banget dulu Iya, ke iya, gua gitu. Nah itu dia, terlepas dari kenakalan yang dia lakuin sama perempuan itu ya, yaudah itu mah dosa lu dah. Ya itu Iya. masing-masing lah. Lu manfaatin Instagram gue untuk dapetin cewek itu, ya kalau emang jodoh, lu nikahin dah. Gue nggak masalah itunya mah gitu. Cuman untuk hal-hal yang lain kayak lu ngejelekin gue ke orang-orang, sampai lu cerita ke orang-orang kalau gue begini begitu, itu bukan lu. Iya. Lu itu ngafalin Quran. Iya. Lu yang kenal sorry. tuh yang baik gitu ya. Aku tuh maksudnya ya ketrigger. Maksudnya sorry, yang berarti dia secara sadar nyari
followers Adino untuk dia pakai gitu. Betul. My gosh, itu Dia gila itu. sih. Dia Oh, gila. memanfaatkan gua untuk kepuasan nafsunya dia. Ya. Dan itu nggak satu dua nih, bahkan pernah ada kejadian nih, Rul nih. Ada kejadian sebelum Anya ya, gua itu lagi deket sama cewek Iya. di IG tuh. Ha. Gua lagi DM-an, dia masuk ke DM gua. Dia jadi ngebales pakai nama gua sendiri. Ayo kalian lagi ngapain? Ih, anjir. Gue bilang, gue panggil dia sini loh, ini privasi gue. Kok sampai lo ikut campur, gue bilang. Wah, anjir. Ini Wah, emang problematik sih. Problematik banget. Bahkan gue bilang ke salah satu temennya, gue konfront kan tuh masalah ini. Iya. Sampai gue bilang, oke ya ini gue udah ceritain semuanya tentang dia. Bahkan dia udah cerita ngejelekin gue. Oke ini gue udah ngebela diri gue. Terserah lu cernanya mau kayak gimana. Tapi yang terpenting gue udah gak mau lagi kenal sama lu, orang itu dan daerah rumah itu untuk urusan duniawi. Wah. Bahkan gue sampai ganti nomor loh. Sampai terparahnya gue tuh ganti nomor. Bahkan gue pengen, tadinya tuh tanya-tanya, gue pengen tutup akun IG, pengen tutup akun TikTok, YouTube. Udah gue bener-bener lupain. pengen ngilang gitu ya. Kayaknya emang ini malah bawa dampak buruk ke orang terdekat gue deh. Udah deh gue tinggalin deh. Bisa sampai mikir gitu loh. Wah, gila. Ya, tapi ya itulah ya maksudnya sulit ternyata ya perjuangan Adino ya Sulit. untuk menemukan orang yang dia percaya setelah kejadian Iya. ini gitu. Dalam artian ya fase Adino mengalami kebutaan tuh ya struggle-nya Struggle-nya parah banget. edan Nah banget. itu gue pikir juga tadinya udah, ini udah top on topnya ujian nih buta nih. Ternyata tidak. Ternyata dipertemukan dengan orang-orang yang Kirain. malah menguji lagi gitu ya. Iya ya. Iya itu kebutaan tuh udah top on top lah Iya. istilahnya. Tapi malah ada lagi Ada kasihan. lagi. Wah, Lewat ini orang-orang. orang spesial sih Adino nih. Gokil sih. Kuat. Kuat sih. Kuat. Di sini di rumah mama. Menangis. Tapi akibat dari ini semua akhirnya gue tuh punya kesimpulan. Ternyata tragedi ditambah kedamaian, ditambah berdamai sama dengan komedi. Iya, emang puncak Wah. tragedi adalah komedi ya. Benar, puncak tragedi adalah Bahkan gue tuh komedi. sempet mikir gini loh Teh Ru. Ini aduh dark jokesnya gue ya. Heeh. Tragedi orang kelindes truk badannya kebagi dua. Terus gue mikir pas orang-orang lagi, wah ini kecelakaan badannya kebagi dua. Mana yang satu? Pas suku abi didinya. Dia ngasih tahu di situ tuh kaki gue. Tapi itu nggak ada waktu tuh tragedi langsung di situ. Biasanya kan tragedi plus waktu. Adalah komedi ini nggak ada waktunya. Anjing langsung. Ya makanya itu gue menyimpulkan dari semua kejadian yang menimpa hidup gue, Bisa jadi sebesar apapun iya. tragedinya ditambah berdamai sama dengan komedi. Makanya gue tuangkan semuanya ke stand up. Wah cocok sih emang Iya. bener harus Harus ya tetap stand up lah. happy lah. Bener. Hati yang gembira adalah obat. Betul sekali. Mm-mm. Dan stand up tuh adalah salah satu cara gue untuk berdamai dari semua masalah ini. Dan Iya. ternyata setelah gue ceritain di panggung stand up ya dengan premis yang berbeda Iya. ya, setup yang berbeda. Heeh. Ih, anjing ternyata lucu, jadi duit nih. Jadi makin legowo gitu ya. Makin legowo. Makin legowo banget. Bener-bener. Wah, pokoknya hal-hal sekarang ke depannya nih yang bakal gue jalanin. Heeh. Kayaknya gue pengen fokus bener-bener stand up deh. Gue lupain dulu kayak, kalau diperhatiin nih sama kalian nih teman-teman yang nonton atau lu, Rul, Iya. ih konten gue tuh ngaco, nggak ada tujuannya. Sekarang? Iya. Itu Padahal karena nih, faktor yang tadi. faktor yang tadi itu. Padahal Kalau dipikir-pikir nih ya, Mm-mm. skateboard satu-satunya Asia Tenggara. Udah menarik sekali Oh, nih. Iya. udah jelas. Kalau di Jelas. konten ini, Heeh. ya kan cuman ide mentok dar. Heeh. Terus pengen bikin konten, bikin konten tentang ngejailin orang buta. Mm-mm. Lu tuh abis dari podcast mana-mana tuh orang tuh terinspirasi Dino sama cerita lu. Orang tuh bangkit dari depresi. Lu kok malah bikin konten ngejatuhin harga diri lu sih? Itu maksudnya pikiran sendiri. Pikiran sendiri. Pikiran sendiri ya. Iya, kenapa gua malah jadi harusnya untuk komedi-komedi di panggung stand up. Harusnya ini gue tuh dapat Iya. petakin tuh Oke. Teh. Oh ini harusnya begini, Bisa-bisain. begini, bisa-bisain. Tapi ternyata itu orang-orangnya gue ya tadi trust issue. Gue untuk minta tolong ke orang, yuk di sini kan seru ya banyak orang-orangnya Iya. gitu. Heeh. Gue tuh berani kapan ya gue punya tim kayak gini solid babarengan.
Tapi sayangnya orang-orang yang gue ajakin tuh azas manfaat semua. Yang satu buat cewek, yang satu ngejatuhin kepercayaan diri, yang satu juga pengen numpang tenar. Aduh. Aduh, susah. Jadinya nambah Susah. cobaannya tuh dari orang-orang terdekat ya. Betul. Dari orang Jadi sekarang tuh mau fokus stand up. fokus stand up. Mengejar ini juga kan Januari kan ada audisi Suci kan, Kompas. Mau ikut. Oh, mau ikut. Gue mau ikut iya itu. lagi audisi. Itu lolos aja. Tur nasional gue. Oke. Gue Kita bakal Oke. bikin special show 1,5 jam. Gue ceritain dari awal gue buta sampai yang cerita tadi gue bakal jadiin komedi semua. Anjing, gokil. Kita dukung. Anjing. Gak sabar Adino untuk jadi stand up komedian. Benar. Amin. Tapi yang penting Adino dulu untuk mengembalikan rasa Kepercayaan percaya diri diri sih lagi. Nah itu gimana tuh coba menurut lo deh Rul. Menurut lo dulu deh Rul. Untuk mengembalikan kepercayaan diri itu seperti apa? sih? Sebagai orang yang udah nggak punya percaya, maksudnya orang yang udah percaya dirinya udah over. Sampai jatuhnya nggak punya malu. Benar sih. Coba gimana Kalau kamu? aku ya buat mengembalikan kepercayaan diri itu ya nggak tahu sih, mungkin ini dari pribadi juga ya. Aku tuh nggak pernah overthinking soal apapun, bahkan dulu ya awal konten tuh kena hujatan ya, bikin parodi Pandawara, dihujat abis-abisan sampai diancem segala macem. Diancamnya gimana, dibunuh? Ya adalah sampai kayak gitu. Terus keluarga udah bilang ini take down nih video gitu ya. Bentar, aku emang pengen viral. Aku emang pengen viral. Caranya emang pengen Masa viral. dihapus? Tapi yang keluarga Momen tuh dong, ini maksudnya- momen. Iya, tapi kan keluarga pengennya viralnya dengan baik, ini dihujat gitu. Ya gitu, maksudnya aku nggak bisa ngasih tutor bagaimana mengembalikan kepercayaan diri, tapi ya ini sih yang bikin aku apa istilahnya jadi percaya diri ya, maksudnya orang tuh ngelihat kita atau kita ngapain, orang respon tuh hanya sebentar gitu. Dia ingat kita tuh hanya mungkin semenit 2 menit udah dia lupa, dan dia punya kesibukan lain gitu mereka tuh. Aku tuh berpegangan di situ. Aku mau ngapain, orang tuh ngeresponnya cuma sebentar. Mereka akan sibuk lagi gitu dengan kesibukannya masing-masing. Jadi ya udahlah, bodo amat gitu. Oke, bodo amat berarti. Bodo ya? amat. Dia sifatnya lebih ke Aku bodo sih amat. gitu ya. Oke, kalau kamu teh? Kalau aku sih, karena aku sebenarnya orangnya juga overthinking ya. Tapi aku karena kebetulan aku baca buku Overthinking is Amazing. Wah, temannya Anya. Sama baca. Nah, aku senang baca juga sih. Maksudnya kayak kadang tuh kita memang terjebak sama pikiran kita sendiri ya. Yang sebenarnya mungkin itu tuh hanya penjara yang kita ciptakan gitu, kekhawatiran-kekhawatiran gitu. Dan Bener tuh. aku bangkit tuh dengan ngerasa bahwa aku nge-trigger diri aku tuh dengan nginget apa sih yang paling berharga dari diri aku itu dulu gitu. Kayak kalau aku misalkan aku bahkan bangga dengan nama aku ngerasa bangga gitu, dan Shalom, aku damai, shalom gitu. asik. Dan gimana dulu aku misalkan aku berprestasi, aku punya value yang mungkin nggak semua orang harus tahu, tapi ya aku rasa dengan sekarang jadi konten kreator ya orang bisa ngelihat bahwa aku tuh punya value lain gitu. Nah kalau menurut aku, kalau Adino tuh udah spesial banget karena jadi orang apa skateboard Blind skateboard satu-satunya apa itu di Asia istilahnya? Tenggara. buta tapi di Asia Tenggara loh. Menurut aku itu harusnya jadi Value trigger Adino bahwa Benar. Adino Paling tuh bervalue. sespesial itu gitu. Benar. Sespesial itu bisa bangkit Mm-mm. dari, ya orang mungkin bilang ini keterpurukan gitu ya. Tapi bagi Adino tuh justru Keistimewaan. iya, menurut aku kita memang harus melihat sesuatu gitu. Mungkin ada secerca cahaya banget gitu di balik keterpurukan. Kaki keinjak. Kalau menurut aku itu Oh sih iya. Adino tuh spesial sih. Jadi Oke. nggak usah ngerasa minder sih karena kita mau ditempatkan dimanapun juga kita pasti bakal selalu ya kan. Ada orang bilang kalau kita pengen rendah hati lihat orang yang di bawah. Tapi kan aku nggak lihat. Rasain. Denger yang di bawah. Nanti denger yang di bawah. Oke. Nanti Adino pas berdiri nanti pegang kepala Sahrul. Dia di bawah Adino kok. Dia di bawah. Udah Dia di bawah divisualin Adino. lagi. Dia di bawah. Aku lagi yang kena. Oke, Iya. berarti ini ya apa belajar untuk
tahu kapasitas diri Iya. dan bangga kepada diri Iya. sendiri. Karena aku nggak ada tips lain selain memang Adino sendiri untuk menemukan itu. Karena percuma aku ngasih tips juga Benar. kalau dari Adinonya sendiri masih belum Bukan ada itu. penerimaan itu Benar. gitu kan. Oke. Ya. Jadi untuk buku Amazing ke itu keranjang kuningnya di sini. Bisa sambil diklip buat itu. Ya. Tapi pokoknya Adino keren. Affiliate. Adino keren pokoknya. Terima kasih banyak. Iyalah, jelas lah pasti Ya. kenapa hadir di sini. Iya. Wah. Soalnya kita ngundang orang-orang keren sih. Yoi, asik. Kamal keren. Keren di kita. Dia Keren bikin atau kita keren lolos. atau Ini loh Kamal Ocon itu ya. Kamal Iya. bikin kita lolos. Kamal Ocon itu orang yang dari awal di stand up di komunitas Tarweno Bandung sampai akhirnya berapa bulan ya dia tuh nggak percaya gue buta. Nggak percaya. Settingan gitu. Bahkan pertama kali gua open mic, MC-nya tuh dia. Dia tuh bilang, "Aing mah terpercaya si AA ieu lolong." Kelolong. Da soalnya kasep anjing. Setelan lagi lah jiga nu lolong. Maksud aing jelema lolong kudu kumaha setelan. Terus ngapain di setting gitu ya? Maksudnya buta ngapain di setting? Astaga. Tapi akhirnya wah gue sama Kamal, sama Gusman, sama anak-anak stand up yang lain, sama Tama, respectful lah sama mereka tuh. Ya. Tapi gokil Kamal juga soal penerimaan dirinya. Oh iya. Betul. Gimana kita dia nggak sharing. nerima, nggak gokil, nganggur sampai sekarang. Itu dia. Itu masalahnya. puncak penerimaan. Puncak penerimaan. Makanya Adino tuh harus ngerasa gokil karena Kamal aja nganggur Kamal bisa oke. Kamal, terima kasih Kamal. Itulah pentingnya melihat yang di bawah. gitu. sorry Kamal. Kamal Respect. respect banget. Respect. Itu Oke. intinya melihat yang ke bawah. Asik. Cuman gue tuh kan karena tadi kan Seikoji ya, kayak Seikoji, Sarul. Seikoji. Kalau Teteh mah gue nggak minta ngebayangin. Ini Kamal aja nih. Gue ngebayangin Kamal itu tahu nggak kayak orang desa pedalaman yang mukanya tuh batu keras gitu, gondrong. Bisa. Udah gitu kalau misalkan pagi-pagi itu ngopi bala-bala sambil ngopi kapal api hitam gitu. Sambil garuk-garuk gini. Gue ngebayanginnya dia gitu tuh. Gue ngebayanginnya dia gitu. Ngebayangin Kamal. Berarti emang sebelumnya belum pernah ketemu Kamal kan? Belum pernah. Jadi itu Kamal bayangan kamu. Jadi si Adino. Tapi ini spesial episode banget. Ya. Yoi, betul. Menurut aku ya karena Karena baru-baru kemarin ini juga Hari Disabilitas Internasional loh. hari ini tuh Hari Disabilitas kita gokil Internasional. banget. Please notice Ya kita. udah kita judulnya Selamat Hari Disabilitas. Tapi waktu pas acaranya dikorupsi 7 miliar. Astagfirullah. Nggak jadi ah, nggak jadi ah. Nggak jadi ah. Kenapa yang disabilitas tuh dicurangin terus ya? Dosa lo kalian, dosa. Dosanya double. Parah banget. Terus kenapa? Ya ini Spesial, spesial bener. episode karena kita benar-benar ini episode mau ngomong udah lewat Bener. dari yang biasanya kita Bener. udah nggak apa-apa, kita pengen ngedengerin. Wah gokil. Oke sih. Ngedengerin. Gokil. Ini podcast pertama ngomong. gue juga ini. Setelah berapa bulan? Terakhir itu gue podcast sama podcast Mas sama Omes. Oh. Terakhir. Oh iya podcast Mas. Ini yang pertama kali lagi. Setelah. Asik, sebuah Karena yang kebanggaan. kemarin tuh sempat ada fase menarik diri gitu. Parah. Ya Menarik semoga diri, dengan podcast ini kedepannya Iya. juga Adino bisa kembali bangkit gitu ya. Amin. Semoga amin. kita melihat lagi konten-konten Iyalah. Adino yang wow bercahaya. Keren lah. Karena Benar, kita benar. yakin Adino keren. Mungkin selain skate bisa otopet lah nanti ke depannya gitu ya. Maksudnya kalau stuck gitu ada otopet masih ada freestyle lagi gitu. Oke. Ya. Sekian mungkin ya. Segitu aja lah. Udah cukup ya maksudnya dimainkan Iya. dinamika perasaan kita asik. Asik. Karena BTW bapak aku juga sama glukoma jadi Oh, agak Udah sensitif. buta juga? Udah buta? Belum. Masih magang berarti? Masih magang. Pak. Masih magang. Buat semua ya. semangat ya yang lagi berjuang Iya. menghadapi glaukoma. Betul, karena kalau belum buta masih glukoma, kalau udah buta gelau titik. Oh, Iya, koma berhenti. Udah titik. Bener, udah. Enough. Enough ya, Di enough. situ. Untuk obrolan ini juga enough. Enough, guys. Terlalu dark banget ini yang dark tuh. Oke, thank you. Thank you semuanya. Wah,
Bye.